Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 6, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 1. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini kita melihat warga masyarakat yang sedang kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita diskusikan lebih lanjut. Mari mengamati. Amatilah beberapa gambar kegiatan warga di masyarakat Kampung Damai berikut ini. Setelah kita mengamati gambar tersebut, sekarang mari kita berdiskusi dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Pada gambar pertama, di sini masyarakat sedang kerja bakti membersihkan selokan. Pada gambar kedua, masyarakat kerja bakti menanam pohon. Pada gambar ketiga, terlihat masyarakat yang taat membayar pajak. Dan pada gambar keempat, di sini masyarakat melakukan ronda malam atau siskamling. Mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti gambar? Masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan seperti pada gambar karena semua kegiatan itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga masyarakat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Peduli terhadap lingkungan adalah salah satu contoh bentuk kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya, apa saja kewajibanmu sebagai warga negara di kehidupan sehari-hari? Berikut ini beberapa kewajiban kita sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, wajib menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, ikut melaksanakan kegiatan kerja bakti atau gotong royong di masyarakat. Yang ketiga, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya membayar pajak tepat waktu dan mentaati peraturan lalu lintas. Bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Berikut ini beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Yang pertama, dengan ikut serta melakukan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal kita. Yang kedua, dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, membersihkan lingkungan sekitar dan melakukan penghijauan. Yang keempat, menyiram dan memberi pupuk tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, serta memakai seragam sekolah sesuai ketentuan. Tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah di tempat sampah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan dan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya, sehingga untuk meraihnya bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimana kamu maknai kemerdekaan bangsa ini? Ayo membaca. Bacalah teks yang berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamasio dari bahasa Yunani
yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Bapak Soekarno didampingi dengan Muhammad Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sebagai jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Ayo berdiskusi. Sekarang, mari kita menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa judul teks pada bacaan di atas? Dari teks ini kita melihat judulnya yaitu Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Jadi, judul teks pada bacaan di atas adalah Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Selanjutnya, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks tersebut. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks tersebut. Kata-kata penting dapat disebut sebagai kata kunci. Dari judul teks yang sudah kita baca, teks yang berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia ini memiliki kata kunci yaitu makna proklamasi. Dengan demikian, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Kata kunci pada judul bacaan di atas ialah makna proklamasi. Informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Dari kata kunci kita memperoleh informasi. Proklamasi memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Indonesia mencapai puncak perjuangannya. Indonesia lahir sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia menjadi negara yang menganut hukum nasional. Dan Indonesia telah mencapai pintu gerbang untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Berikutnya, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Berikut ini beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam memaknai kemerdekaan. Yang pertama, selalu mengingat jasa para pahlawan dan meneladani sifat-sifat baik para pahlawan. Yang kedua, belajar dengan tekun untuk memajukan bangsa. Yang ketiga, peduli terhadap lingkungan. Yang keempat, mentaati tata tertib dan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, menjaga kerukunan dan ketertiban di masyarakat. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami penjajahan selama ratusan tahun. Proklamasi kemerdekaan menjadi puncak perjuangan melawan penjajahan asing. Yang kedua, sebagai pengakuan kepada dunia luar.
Setelah dijajah ratusan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan. Proklamasi kemerdekaan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Yang ketiga, untuk menaikkan martabat bangsa. Proklamasi kemerdekaan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bebas. Martabat bangsa pun menjadi naik. Indonesia menjadi negara yang berkedudukan sama dengan negara lain. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Proklamasi kemerdekaan menandai lahirnya negara baru. Indonesia dibangun kembali oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia menjadi negara yang mandiri. Yang kelima, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan tentunya menjadi sejarah yang tidak terlupakan. Proklamasi kemerdekaan membebaskan rakyat Indonesia dari segala penderitaan. Yang keenam, merupakan kesempatan untuk maju. Indonesia mempunyai kesempatan untuk maju karena sudah bebas dari penjajah. Seluruh rakyat Indonesia mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri di segala bidang. Contoh perilaku positif untuk memaknai proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, contoh perilaku positif di lingkungan rumah. Misalnya, rajin membantu orang tua, saling menghormati dan menyayangi antar anggota keluarga, berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah contoh perilaku positif di lingkungan rumah untuk memaknai proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, contoh perilaku positif di lingkungan sekolah. Misalnya, memperhatikan guru yang menjelaskan, saling menghormati dan menyayangi teman, mentaati peraturan dan tata tertib sekolah. Kemudian contoh perilaku positif di masyarakat. Misalnya, bekerja sama menjaga ketertiban lingkungan, saling menghormati dan menghargai antar masyarakat, menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Ayo merangkum. Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar mengenai cara merawat lingkungan agar lingkungan menjadi bersih dan sehat. Kemudian, kita telah belajar memaknai proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tuliskan 3 contoh kegiatan yang dapat kita lakukan agar lingkungan menjadi bersih dan asri. Yang kedua, tuliskan makna yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, tuliskan 3 hal yang dapat kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Agar lebih menarik, apa ya usulku? Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.